prioritas donasi ini kan untuk pengobatan seperti itu. Dengan adanya polemik, dinamika sedemikian rupa akhirnya yang sudah sangat melebar, yang Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelumnya terima kasih teman-teman, rekan-rekan wartawan sudah menghadiri, meluangkan waktu untuk sedikit banyak kita akan menyampaikan hal-hal, poin-poin yang ada agenda yang akan kita sampaikan untuk hari Jumat nantinya. Sementara waktu terkait dengan nanti isu-isu yang beredar, silakan nanti rekan-rekan bisa tanyakan kepada kami. Akan tapi saat ini ya kan, per hari ini kami sudah mengirimkan undangan kepada Agus dan kuasa hukumnya serta pihak-pihak yang terkait dengan pengumpulan donasi guna pengobatan Agus seperti itu ya. Mandat dari Teknovi, aku klien kami, adalah dia melihat jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut begitu lama. Kenapa? Karena dia melihat juga prioritas donasi ini kan untuk pengobatan seperti itu. Dengan adanya polemik, dinamika sedemikian rupa akhirnya yang sudah sangat melebar, yang kita melihat tidak fokus lagi ke permasalahan pengobatan Agus, sehingga akhirnya ya kita juga sudah berusaha sebelumnya itu untuk mencoba menghubungi sebelum permasalahan ini terjadi pun kita udah ada agendakan terkait dengan pengecekan untuk Mas Agus guna melakukan operasi kelopak mata dan lain-lain. Akan tapi memang akhirnya terhambat dan akhirnya timbul masalah-masalah hukum pada Teknovi yang dilaporkan oleh Agus dan kuasa hukumnya. Mengingat dari hal tersebut, akhirnya kemarin juga kita melihat alhamdulillah Mas Agus sudah mau melakukan pengecekan mata kembali secara proper di satu rumah sakit, dan kita menindaklanjuti hal tersebut. Tentunya perlu diingat masih terdapat dana donasi yang sampai saat ini belum berkurang ya, kecuali dengan apa yang sudah dikeluarkan pada saat pengecekan Mas Agus. Jadi bisa saya tegaskan kembali, dana donasi ya yang dipercayakan oleh Mas Agus beserta keluarganya itu masih terdapat di rekening yayasan ya, tanpa adanya potongan apapun juga, tanpa digunakan untuk hal-hal di luar dari pengobatan Mas Agus. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya terkait dengan yang sudah saya sampaikan, dalam hal ini kami juga telah mengundang ya, yang sudah saya tegaskan untuk pertemuan penyelesaian donasi Mas Agus guna pengobatan secara terbuka. Saya sudah mengundang agar supaya apa? Agar supaya bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan ya, dana donasi ini bisa digunakan oleh Mas Agus seperti itu. Itu poin yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi kami juga sudah mengirimkan undangan kepada rekan Fahad Abbas, itu selaku kuasa hukum yang kami ketahui sebagai kuasa hukumnya Mas Agus. Kedua kepada Mas Agus itu sendiri, ya. Selebihnya kepada pihak-pihak terkait yang menggalang atau terlibat dalam dana donasi untuk biaya pengobatan Mas Agus. Seperti itu. Bang, undangan dalam rangka apa, Bang? Dalam rangka apa mengundang mereka? Guna penyelesaian, pertemuan guna penyelesaian ya, dana donasi pengobatan Mas Agus. Artinya akan diserahkan ke Mas Agus atau seperti apa? Nanti dalam pertemuan tersebut kami akan menyampaikan bahwa untuk digunakan ya, dana donasi tersebut guna keperluan Mas Agus ya. Teknovi menyampaikan dan memberikan mandat kepada saya bahwa apapun yang terjadi tidak ada namanya syarat apapun dari Teknovi. Entah mau cabut laporan, mau apapun, tidak ada. Karena apa? Karena itu prioritas adalah pengobatan Mas Agus. Kalau urusan hukum dan lain-lain sebagainya itu urusan nanti. Ya. Kemarin kan Agus
Ya. seperti apa Bang mungkin proses dari pendonasian yang sudah berjalan? Ya, kalau kan sudah disampaikan juga depan publik juga, kebetulan saya juga melihat, ya. Syukur, terima kasih, alhamdulillah kepada rekan Krisnamurti yang sudah mendonasikan atau memberikan uang kepada Mas Agus guna biaya pengobatan, seperti itu. Kalau kami sangat pendukung sekali hal-hal tersebut. Ya. Kemarin dari pihak Farhat sebelum adanya undangan ini katanya udah menghubungi pihak Tenovi tapi belum ada respon, tidak ada respon. Gimana Pak? Baik, boleh saya tegaskan kembali, mungkin nanti akan dijawab oleh Mas Geri ya, karena yang berkomunikasi langsung dengan keluarga Mas Agus adalah Mas Geri ini. Mas Geri yang terus komunikasi baik via WhatsApp ya, menelepon, dan juga ada 2 surat yang sudah kami sampaikan juga, yang yayasan sampaikan untuk menghimbau kepada Mas Agus untuk menggunakan atau memberikan satu rencana medis yang akan dilakukan agar supaya menggunakan dana donasi tersebut. Mungkin Mas Geri bisa sampaikan lebih detailnya. Baik, makasih Om. Jadi terkait undangan tersebut, memang dari kita pihak yayasan udah 2 kali ya memberikan undangan, dan memang kita sudah sampaikan ke Mbak Elmi, istrinya Mas Agus, bahwa kalau memang pihak keluarga Mas Agus ingin memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk proses pengobatan, tolong dilakukan secara formil aja gitu kan. Jadi yayasan punya dasar nih untuk siapakah kuasa hukumnya, dan kita akan lihat salinan surat kuasa khususnya seperti apa. Karena memang sedari awal yayasan dengan proses hukum itu berbeda ya. Yayasan fokus untuk proses pengobatan, sedangkan dari tim kuasa hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum. Itu aja sih. Bang, tadi tidak ada syarat apapun, dalam artian berarti Agus bebas menggunakan uang yang nanti diserahkan Baik, itu. baik. Itu seperti apa? Boleh saya tegaskan ya lebih lanjut. Dalam nanti mungkin silakan nanti rekan-rekan wartawan untuk dapat bisa hadir ya, sehingga nanti bisa kalian bisa mengetahui ya bagaimana dana donasi itu digunakan. Itulah nanti akan menjadi satu diskusi antara kami ya dengan kuasa hukumnya Agus atau dengan Agus sendiri. Nanti akan disampaikan dan akan terbuka. Silakan. Kalian bisa langsung mendengar dan melihat. Apa poin-poinnya apa Bang? Mungkin sudah ada jawaban belum Bang? Kenapa? Dari surat yang sudah disampaikan sudah ada jawaban? Sampai dengan saat ini kami belum dapat konfirmasi ya. Ya semoga mungkin besok kuasa hukum Agus bisa mengkonfirmasi atau merespon surat undangan dari kami seperti itu. Kalau terkait isu yang nanti melapor balik dari pihak Tenovi seperti apa Bang? Sampai dengan saat ini Tenovi, mungkin kalau kalian memperhatikan ya, dari awal sekali ya, dari mungkin kita preskon, terus kita hadir di berbagai talk show, mungkin rekan-rekan wartawan bisa mendengar bagaimana sikap dari Tenovi dan saya selaku kuasa hukumnya ya. Jadi jelas apa yang kami sampaikan sampai dengan saat ini tidak berubah. Mungkin itu jejak digital itu tidak akan mungkin terhapus, silakan kalian cek sendiri. Kalau kami konsisten dari awal, ya seperti itu. Bang, pihak kuasa hukumnya Pak Agus justru nantangin balik kayak udah laporin Pak Agus aja, cepet laporin aja. Itu mungkin ada respon dari Saya melihat itu yang tadi saya sampaikan dari awal, kita konsisten dalam pengobatan Agus. Tidak ada namanya satu poin pun yang menyatakan bahwa kami ya akan melaporkan Agus. Itu justru itu yang saya agak sedikit bingung kenapa ada statement seperti itu ya. Ini kan kemarin keluarganya Agus sudah datang ke Polda untuk pemeriksaan sebagai saksi. Apakah nanti kalau ada panggilan dari keluarga untuk Tenovi akan siap diperiksa Bang? Ya, pasti tentunya apabila terdapat satu panggilan ya atau undangan klarifikasi terlebih dahulu, tentunya Tenovi pasti akan menghadiri undangan tersebut. Seperti itu. Bang, dan juga sempat ingin memediasi juga nih Bang terkait teman Agus dan Tenovi, tapi asalkan ikut peraturan dari Densus sendiri. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini saya belum mengetahui apakah ketentuan yang ada atau mungkin mekanisme antara Bang Densus sama Farhat. Saya kurang paham untuk hal tersebut ya. Mungkin bisa ditanyakan ke Bang Densus nanti ya. Bagaimana kalau untuk melaporkan kuasa hukumnya dari Agus sendiri Bang? Apa benar Tenovi mau melaporkan
melaporkan dalam hal apa nih? Statement yang terhadap Tenovi itu aja bang. Ya, mungkin kalau kalian juga melihat ya apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir sampai dengan saat ini, prioritas utama adalah untuk penyelesaian donasi buat pengobatan Mas Agus. Itu aja. Untuk hal lainnya itu bukan prioritas ya untuk saat ini ya. Seperti itu. Bang, soal kabarnya Tenovi mau melaporkan RD Lau yang soal disebut menggunakan narkoba Tenovi itu gimana rencananya bang? Jadi kalau hal tersebut tentu kalian juga sudah melihat ya di media sosial. Tenovi sudah sedemikian rupa menanggapi dengan cara dirinya melakukan tes ya narkoba, tes urin dan tes rambut. Itu sebagai jawaban kepada publik atas ya kan tuduhan-tuduhan ataupun dugaan-dugaan yang disampaikan oleh seseorang di media sosial. Terkait nantinya akan dilakukan upaya hukum atau tidak, itu bukan prioritas untuk saat ini. Seperti itu. Bang, artinya abang melihat di sosmed aktivitas si Farhat atau kuasa hukumnya Agus itu aktif di pengobatan, abang terketuk dong sekarang buat statement ini bang ya? Bukan, jadi begini, sejak mungkin nanti Mas Gary akan sampaikan dari tanggal berapa historical ya, historical ini kita bicara historical sehingga apa? Ada buktinya bahwa kami ini selaku pihak yayasan tentunya itu sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan Mas Agus dan yang diwakili oleh pihak keluarganya melalui WhatsApp, melalui surat, ada 2 kali surat dan surat pun kita follow up dengan WhatsApp dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Bang, kemarin kan dari pihak Mas Agus sendiri mengatakan bahwa dari abang sendiri belum tidak ada respon dan segala macam yang saya duduk bareng, mereka menginginkan untuk duduk bareng. Tapi maksudnya dalam arti ini gimana nih bang? Apakah nanti Betul nggak gitu? nggak ada respon dari Bang Gary mungkin? Bukan begitu ya. Jadi respon kita proaktif di sini. Jadi sampai dengan saat ini kan memang dari kuasa hukumnya Mas Agus kan hanya menyampaikan di media dan sebagainya, ya. Tidak ada satu undangan resmi dan lain sebagainya kepada kami. Nah untuk itu kita inisiasi sekarang, ya. Insya Allah apabila hari Jumat kita terlaksana dengan baik nantinya ya pertemuan, ya mungkin semoga di sana bisa tercapai kesepakatan seperti itu. Ya jadi bukannya kami tidak menanggapi, tapi inilah bentuk kita menanggapinya seperti ini. Kita kasih undangan memang secara resmi ya karena kita kan memang harus jelas ya untuk dana donasi ini. Jadi kita nggak bisa hanya sampaikan di media begini begitu tapi tidak ada satu sikap konkret terkait dengan penyelesaian dana donasi ini seperti apa, yaitu yang inilah hari ini yang kita akan sampaikan bahwa hari Jumat kita akan lakukan pertemuan dengan Agus dan kuasa hukumnya yang sudah juga kita undang per hari ini. Seperti itu. Kesepakatannya sendiri pengen seperti apa mungkin dari abang, kan tadi pengen tercapai kesepakatan. Ada kalau dari abang kepada pihak mereka kesepakatannya pengennya seperti apa mungkin? Ya kesepakatannya sudah jelas ya. Bagaimana uang donasi ini bisa dimanfaatkan tepat guna oleh Agus. Berarti hanya itu ya pengen? Itu saja, tidak ada hal lain. Ya, dan perlu digarisbawahi ya, jangan sampai ada pemikiran-pemikiran, asumsi-asumsi, bahkan tuduhan-tuduhan yang beredar itu Tenovi mau menguasai dana donasi tersebut. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan memotong sepeser pun tidak ada. Ya, nanti hari Jumat kami akan menyiapkan ya rekening koran terupdate ya Mas Gary ya. Besok kita akan print, kita akan tunjukkan ini loh dananya ada. Tidak ada pengurangan, pemotongan, pemakaian apapun selain daripada urusannya Mas Agus. Seperti itu. Terkait kuasa hukumnya yang mau mengaudit bang? Silakan saja, ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang yayasan, ya. Jadi itu menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi yayasan untuk melakukan audit, ya, untuk memberikan laporan keuangan dan memberikan laporan audit independen kepada dinas sosial. Dan itu merupakan kewajiban yang sudah normatif ya, tidak perlu disampaikan pun udah menjadi kewajiban yayasan untuk itu. Bang, apabila setuju dong dengan pengacaranya Agus bahwa donasi itu harus transparan bang ya? Sangat setuju sekali, harus jelas dan transparan. Untuk itulah kita membuka seluas-luasnya. Nanti pun kita akan sampaikan rekening koran
mana yang dibutuhkan, ya. Kita akan tunjukkan apakah dana donasi Mas Agus ini digunakan untuk peruntukan lain oleh yayasan, silakan cek. Kita terbuka untuk itu. Bang, Ya. apabila pihak Agus tidak mau menghadiri undangan dari Abang, apa langkah Abang selanjutnya mungkin? Baik, begini. Selama ini kan disampaikan secara media sosial juga, tadi disampaikan juga untuk melakukan pertemuan. Untuk bertemu dan lain sebagainya guna membahas masalah ini. Ya, saya melihat kita fokus kepada prioritas penggunaan penyaluran dana donasi ini. Untuk itulah kita mengundang agar supaya bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena Tenovi juga kan menerima mandat juga. Sekarang publik melihat bahwa dana donasi ini bagaimana sih peruntukannya untuk Agus. Untuk itulah kita mencoba untuk mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk bersama-sama. Ini loh, kita selesaikan permasalahan ini. Jangan berlarut-larut. Ayo, kan begitu. Kalau misalnya mau lari ke hukum, segala macam, ke proses hukum mau pidana maupun perdata, segala macam, itu urusan nanti. Tapi urusan ini sekarang bagaimana dana donasi ini bisa digunakan oleh Agus. Itu poin ya kan. Itulah makanya kami berharap agar supaya Mas Agus dan juga kuasa hukumnya untuk dapat hadir juga melalui undangan yang sudah kami sampaikan. Marilah kita berbicara, kita menyelesaikan bagaimana dana donasi ini agar dapat cepat digunakan oleh Mas Agus guna biaya pengobatan. Bang, Ya. Abang kan nggak bisa berobat pakai BPJS. Mungkin ada tanggapan dari Tenovi atau langkah gimana? Ya, kalau untuk BPJS mungkin sudah ada dari pihak BPJS yang sudah menjelaskan, ya kan. Untuk itu saya nggak perlu memberi pendapat lagi, tapi mungkin Mas Geri yang bisa nanti menyampaikan dari awal seperti apa sejarahnya kenapa BPJS itu ada, ya seperti itu. Bang, ketika uang sudah diserahkan kepada pihak Agus, apakah Novi Pratiwi melakukan